kembali lagi di Bangkuan Podcast, tempat kita mengupas isu tuntas terkait keamanan obat dan makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama aku Intan, dan di sini ada temanku. Saya Listia. Halo sahabat Bepom. Untuk kalian semua yang sedang berbagai pertanyaan, kerisauan ataupun kegelisahan seputar obat dan makanan, kami di Bangkuan Podcast akan meluruskan segala sesuatu seputar obat dan makanan di sini. Wah, spesial sekali ya Listia. Ini kayaknya Listia lagi hamil ya? Iya. Kayak sepertiga nggak sih? Udah Iya. kelihatan banget. Iya, tapi aku banyak khawatir nih. Kenapa tuh? Iya, tentang kan ini hamil pertama, jadi otomatis jadi anak pertama. Nah, aku takut kalau anakku nanti nggak sehat atau tentang kesehatannya lah intinya. Pas banget nih Lis, sesuai dengan episode podcast kita pada episode kali ini yang temanya itu Ibu Cerdas, Obat Aman, Generasi Berkualitas. Kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa hari ini Lis. Ada Ibu Dr. Yeni Haryani, MKes SPA, dokter spesialis anak. Beliau ini juga merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Provinsi Sulawesi Tenggara Lis. Ada juga Ibu Novi Albayanti, Estar APT. Dia itu merupakan seorang apoteker dari Balai POM di Kendari. Ibu Novi ini juga merupakan penyelia laboratorium ONAPSA BPOM di Kendari, Lis. Wah, seru banget ya. Kayaknya Ibu Novi ini juga seorang ibu dari 4 anak ya. Nah, kenapa jadi talent juga, talent edukasi BPOM, yaitu kalau nggak salah itu temanya tips minum obat saat berpuasa. Ya, betul banget. Nah, banyak pengalamannya nih. Selamat datang ya Ibu Dokter dan Ibu Novi. Boleh disapa dulu? Oke. Halo teman Bangunan Podcast. Halo teman-teman Bangkuan Podcast, halo sahabat Bepom. Selamat datang di podcast. Oh ya dokter, ini kali ini saya akan diawali dengan topik dari sejak awal anak itu lahir di dunia ya dok. Kan kita sering tuh mendengar yang kayak 1000 hari pertama anak itu merupakan periode emas. Ya, Sebenarnya maksud periode emas sendiri ini tuh gimana sih dok? Boleh dijelaskan? oke. Jadi kalau kita ngomong 1000 hari pertama kehidupan itu sebenarnya dimulai dari dalam kandungan ya. Dari Gitu. dari kayak Mbak siapa? Listia. Mbak Listia. Jadi mempersiapkan generasinya bukan pada saat lahir, tapi mulai sejak konsepsi atau sejak mulai terbentuknya janin 9 bulan sampai usia 2 tahun itu 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 9 bulan tambah 24 bulan ya. Jadi itu 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi artinya apa? Itu masa semuanya terbentuk di situ. Ya. Kita mau anaknya kelak jadi apa ditentukan mulai dari kehamilannya sampai di 2 tahun pertamanya. Ada apa-apa pada anak tersebut mulai dari dalam kandungan, misalnya lahir dengan prematur, lahir dengan BBLR, tentu akan berpengaruh untuk jangka panjangnya. Atau mungkin dia nggak lahir BBLR, lahirnya bagus 9 bulan setelah lahir di usia yang cukup bulan, bagus lahir, tapi mungkin di awal-awal kehidupan itu 0 bulan atau 0 tahunnya itu dia ada sakit-sakitan atau apa ya, sehingga si bayi tersebut tidak akan tumbuh optimal untuk pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya tidak optimal, dia akan sulit mencapai perkembangan yang optimal. Jadi selalu sejalan nih, makanya anak itu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhannya bagus, tentu perkembangannya akan bagus. Pertumbuhannya bagus, perkembangannya nggak bagus, pasti ada apa-apa juga di pertumbuhannya. Pertumbuhannya nggak bagus ya, jangan harap juga perkembangannya akan bagus. Oh, maaf nih dokter, Kasih jalan. ya Kak, bedanya tumbuh sama kembangnya ini gimana ya? Kalau tumbuh itu kan artinya kita bisa lihat pertambahan volume ya, berat badan, Secara fisik ya berarti ya? berat badan, lingkar kepala, tinggi badan itu namanya pertumbuhan. Ya, artinya kita bisa ukur tuh secara kasat mata pakai alat untuk mengukur. Nah, kalau perkembangan itu kemampuannya dia, si bayi tersebut, si anak tersebut, kemampuan apa? Secara garis besar kita nilai 4 tahap perkembangan yang kita bisa nilai pada setiap anak. Apa? Perkembangan bahasa, ya. Perkembangan motorik kasar, misalnya dari
mulai merangkak, tengkurap, telentang, duduk, jalan, ya lari ya. Kemudian motorik halus itu mengambil sesuatu, makan apa, menjepit ya. Kemudian personal sosial itu artinya interaksinya dengan orang ya. Kemampuan beradaptasi itu adalah suatu perkembangan juga. Jadi pertumbuhan yang optimal pun ya kita nggak bisa ditentukan pasti bahwa perkembangannya dia tidak akan kenapa. Tapi satu yang pasti, kalau pertumbuhannya bagus maka akan mengikut perkembangannya. Nah, jadi seorang anak nggak bisa cuma dinilai pertumbuhannya, ya udah sama berat badannya bagus aja tapi perkembangannya nggak bagus. Oh, jadi harus seiring sejalan ya dok, itu ya tumbuh dan berkembang ya? Sejalan. Dan itu sangat ditentukan di 2 tahun pertama. Artinya kalau ada apa-apa di 2 tahun pertama tersebut, di 1000 hari pertama itu, ketika kita tidak perbaiki atau kita perbaikinya nanti setelah usia 2 tahun, kita akan miss. Ya, akan ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, maksimal gitu ya? nggak maksimal, pasti akan ngaruh di kemudian hari. Misalnya kayak sekarang yang lagi dirawat itu kan stunting, ya. Stunting itu kan bukan hari ini dia stunting, bukan. Itu akumulasi ya dari Prosesnya itu udah berlangsung lama. Prosesnya itu di 2 tahun pertamanya. Kemudian kita evaluasi, oh ternyata dia stunting, ya. Itu tuh tadi kan kalau kata dokter kan ada yang dia harus mengamati anaknya, jadi dia bertumbuh dan kembangnya harus sejalan ya dok. Itu pada saat kapankah itu orang tua harus ngerasa, ini kayaknya anakku ada yang berbeda nih, kayak tumbuhnya nggak sesuai sama teman-temannya seusianya, perkembangannya kok beda ya dari teman-teman, itu mulai sejak kapan ya? Mulai dari sejak lahir. Makanya pentingnya pertumbuhan dan perkembangan itu kita evaluasi ya. Contoh yang sederhana aja ya, setiap bulan pasti kita evaluasi. Misalnya kunjungan ke posyandu, ya selain dapat imunisasi, sebenarnya dengan posyandu itu sebenarnya untuk screening pertumbuhan dan perkembangan, menilai, oh pertumbuhannya bagus nih, oh pertumbuhannya nggak bagus nih, ini harus diintervensi. Nggak mungkin ketika kita lihat, oh berat badannya kok nggak bagus ya, nggak apa-apa deh biarin aja dulu, kan masih bagus enggak. Itu kita harus intervensi karena misalnya stunting itu nggak terjadi serta merta ya. Stunting itu selalu dimulai dengan berat badan yang nggak naik, jadi selalu yang ngaruh dulu berat badan dulu. Ketika berat badan kenaikannya tidak adekuat, maka akan membuat si anak tersebut berat badannya kurang. Mungkin panjangnya masih bagus ya, tinggi badannya masih tinggi badannya, tapi ketika berlangsung lama akan mempengaruhi tinggi badannya ya. Akan berlangsung lama lagi akan mempengaruhi lingkar kepalanya, bisa jadi perkembangannya ya, perkembangannya akan terganggu, atau mungkin orang tua nggak notice bahwa ada gangguan perkembangan, tapi sebenarnya kita harus kejar adalah perkembangan otak ya, pertumbuhan dan perkembangan otak. Dan 80% itu terjadi di 2 tahun pertama. Jadi kalau ada sesuatu di dalam 2 tahun pertama itu yang tidak bagus, itu akan ngaruh. Akibatnya gangguan kognitif. Jadi sebenarnya stunting itu sebenarnya yang jadi sumber masalahnya adalah gangguan kognitifnya. Mungkin setelah 2 tahun dengan perbaikan nutrisi, ya mungkin kita bisa selamatin tuh, tingginya mungkin bisa naik, berat badannya bisa naik, ya. Karena ketika kita intervensi, berat badan akan naik. Yang pertama naik adalah berat badan naik, tinggi badan akan ikut, ya. Nah, tapi perkembangan otaknya bisa nggak? Oh, apalagi waktu dia dewasa nanti ya? Iya, makanya stunting itu punya konsekuensi jangka pendek dan konsekuensi jangka panjang. Jangka pendek dia jadinya udah sakit-sakitan, imunnya tuh dia beda. Jangka panjang di saat dia sudah bersaing di dunia kerja, IQ-nya jauh lebih rendah, sekitar 3-4 penurunan IQ-nya dibandingkan anak yang sudah normal. Produktivitasnya berkurang, jadi daya saing di tempat kerja pun akan berkurang. Nah itu jangka panjangnya dia. Belum lagi resiko metabolik, penyakit DM, hipertensi yang banyak terjadi pada anak-anak yang waktu usia 2 tahun itu mengalami stunting.
oh pantesan banyak penyakit itu untuk Anak-anak muda sekarang. Berarti itu juga efek ya dok, karena banyak anak muda yang seusia 20 atau 30 tahun udah kena DM, terus kena Ya banyak lah itu juga. faktornya ya. Kalau stunting itu juga ngaruh di aktivitas sosialnya nggak sih dok untuk si anak? Maksudnya si anak itu apakah dia akan merasa kayak mudah hati, nggak pede, rendah diri maksudnya ya? Ini kan ada anak-anak yang kayak minder, takut ketemu orang baru, takut. Mungkin mengaruh di personal sosial. Jadi kalau kita pikir ada hubungannya ya. Kenapa? Karena kalau stunting itu kan tadi pertumbuhannya nggak bagus. Ya. Kalau pertumbuhannya tidak bagus, maka akan mempengaruhi perkembangannya. Nah, perkembangannya di sini semua aspek tadi, keempat aspek tadi bisa terganggu. Termasuk apa? Emosi, ya. Mudah tantrum juga ya. Rewel ya, mungkin ya, lebih rewel, lebih cengeng ya. Kemampuan beradaptasinya, nah, itu kan semua akan mempengaruhi. Itu akan terbawa hingga dewasa ya dok, kalau misal kurang, maksudnya oke, dia terindikasi stunting, terus kemudian orang tuanya itu kurang aware di 2 tahun pertama, terus orang tuanya itu baru merasa ini kayaknya anakku kurang gizinya atau gimana, terus diperbaikilah sama itu orang tuanya, itu akan memperbaiki emosionalnya anaknya itu nggak sampai dewasa. Ya, makanya pentingnya mendeteksi kemudian intervensi. Mendeteksi itu tentu kita melakukan pengukuran pertemuan, ya. Mengukur pertemuan, oh ini curiga besar karena stuntingnya atau ini resiko untuk stunting, ya. Ketika kita lakukan pengukuran dan kemudian kita intervensi. Setelah intervensi tentu kita evaluasi berhasil nggak, ya. Lalu kita langsung intervensi. Kan nggak mungkin itu udah, aduh ini memang sudah stunting, udah terlanjur ya. Nggak mungkin kan? Iya pasti sebelum ke arah situ ketika kita melakukan pengukuran, mbak naik berat badannya ini ada apa nih, kita intervensi ya. Berat badannya dulu yang kita intervensi, karena ketika berat badannya naik tinggi badannya akan mengikuti ya. Oke dok, aku mau ke Mbak Novi nih. Kalau pengalaman Mbak Novi sebagai ibu sama apoteker, gimana sih kiat-kiat apa menjaga kesehatan anak, apalagi kalau anak sakit itu gimana? Apalagi musim pacaran kayak gini. Ya, kalau dari saya pribadi ya, saya sebagai ibu bisa dari empat anak ya, sudah pasti saya memastikan bahwa anak saya mendapatkan nutrisi yang terbaik di sebuah kependidikan gitu. Jadi saya juga memastikan bahwa mereka mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI lanjutan yang bernutrisi lengkap, dan saya buat sendiri di rumah setiap hari gitu. Jadi lumayan memang repot, tapi itulah itu tanggung jawab seorang ibu ya. Kita punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik buat Anaknya. kita ya, sekalipun anaknya banyak gitu. Tapi ya kan Kualitas tetap terjaga ya. kualitas tetap terjaga kalau kita sendiri turun tangan gitu. Iya. Terus juga sebagai apoteker yang juga bekerja di Bepom, tentunya saya juga pasti memanfaatkan aplikasi Bepom Mobile yang kita punya. Jadi kan Bepom Mobile ini bisa membantu kita untuk melihat produk-produk mana sih sebenarnya yang Aman. dan bisa Untuk anak-anak. layak dikonsumsi dan terjamin gitu. Jadi harapannya sih dengan kombinasi dari edukasi dan juga praktek saya yang sehari-hari biasa saya lakukan ini ya, saya jadi lebih peduli dengan kesehatan anak-anak dan juga saya bisa melihat perkembangan mereka secara optimal. Keren banget ya ini Riz. Iya, apalagi seorang ibu bekerja Iya, masih bisa sempat bikin aplikasi sendiri, terus terjun langsung ya untuk anak-anak. anaknya. Tapi ibu-ibu rumah tangga juga nggak kalah kan, peran mereka tuh juga sama besarnya dengan kita. Mungkin mereka malah lebih berjuang, lebih fight lagi ya, karena Waktunya untuk anak-anaknya ya. mereka full mengurus rumah tangga itu sebenarnya juga effortnya juga lebih besar dibandingkan ibu-ibu kita bekerja. Itu betul ya dok ya. 5 jam Ada di rumah Nggak ada libur. nggak boleh libur, nggak boleh sakit, bahkan sakit pun harus ditahan. Kayaknya pengalaman pribadi dia. Ya, semoga pengalaman pribadi. Jadi saya percaya ya semua ibu itu pasti ingin memberikan Yang terbaik yang untuk anak. terbaik buat anaknya, dan pasti mereka bahagia juga kalau anaknya juga sehat.
Selain melalui makanan ya dok, ini kan juga ada imunisasi ya untuk anak-anak ya, untuk menambah daya tahan tubuhnya, terus juga untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Sebenarnya gimana sih cara imunisasi itu dapat mencegah penyakit untuk anak, dok? Oke. Jadi imunisasi itu kan sebenarnya tujuan imunisasi itu untuk mencegah si anak tersebut pertama tujuannya nggak kena penyakit tersebut, ataupun yang kedua kalau kena nggak fatal akibatnya, tidak menyebabkan mortalitas meningkat atau berakibat buruk ya, gejalanya lebih lama. Terus yang ketiga paling penting itu menciptakan kekebalan komunitas. Jadi ada penyakit-penyakit memang yang dapat dicegah dengan imunisasi, namanya PDPD. Kan nggak semua penyakit bisa dicegah dengan imunisasi, vaksinnya kan. Nah, vaksin itu memang kalau memang dia selektif, jadi kalau memang untuk difteri ya cuma buat difteri aja, nggak bisa buat yang lain. Jadi dia sistem kekebalannya memang seluler ya. Nah, jadi ada penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi dan ada dengan pemberian vaksinasi. Pemerintah udah ngasih banyak tuh ya, untuk 2023, 2024 ini hampir semua vaksin itu pemerintah udah siapin, mulai dari hepatitis, bayi lahir, polio, BCG untuk TB, kemudian DPT HIV untuk tuberkulosis, tetanus dengan meningitis ya. Kemudian ada rotavirus juga udah disiapin oleh pemerintah juga. Kemudian ada pneumokokus vaksin ya, juga udah disiapin sama pemerintah. Padahal dulu itu nggak ready di puskesmas. Nah sekarang tuh udah ready semua. Ya. Tidak ke puskesmas berarti ya dok? Juga ke pelayanan vaskes terdekat ya, apa posyandu dan puskesmas termasuk campak dan rubella. Nah ini semua yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau yang penyakit-penyakit yang lainnya tergantung ya, tidak semua. Kalau memang imunisasinya campak ya penyakit campak saja, nggak bisa penyakit yang lain gitu ya. Nah yang kedua, jadi kalau misalnya kita dengan si anak sudah mendapatkan vaksinasi yang lengkap ya, bahkan sampai boosternya untuk pengulangannya ya, kita harapkan si anak tersebut sudah punya kekebalan ya, udah punya kekebalan terhadap penyakitnya ya, penyakit tertentu yang dalam vaksinasi tersebut ya. Nah karena dia udah kebal, ketika terjadi wabah misalnya ya, dia bisa aja tidak kena ya. Oh ibaratnya pada aminnya gitu Ya, udah kenal nih, karena imunisasi itu membuat tubuh kita mengenali virusnya, kumannya, bakterinya. Oh, aku udah punya nih senjatanya ya. Sistemnya udah terlatih gitu ya. Karena pemberian imunisasi itu memberikan vaksin, memberikan bahan dari si kuman tersebut dengan tujuan agar si anak tersebut gak harus sakit dulu baru dia kebal. Oh iya. Jadi memberikan kekebalannya bukan secara alamiah. Secara alamiah itu artinya dia udah pernah sakit terus bisa kebal. Tapi kekebalannya itu memang bukan alamiah, buatan. Kita akan membuat dia di awal kena tanpa membuat dia harus sakit. Dia, oh dia gak harus sakit, tapi dia udah kayak ini dia harus sakit hepatitis dulu baru dia bisa enggak. Nah justru kita membuat seperti itu. Sehingga ketika ada wabah, kalau ada infeksi lah ya, misalnya campak nih kan sering mewabah kan Iya. si anak tersebut udah punya sel memori di tubuh saya, udah punya dia, aku udah bisa melawan, aku udah kenal kamu nih ya. Nah gitu, sehingga dia bisa melawan ataupun kalaupun harus kena tidak fatal akibatnya. Misalnya campak kan bisa bisa membuat flu jadi berat, bisa membuat diare, dehidrasi yang berat ya, sehingga nggak sampai fatal akibatnya. Terus yang kedua, yang pertama dia nggak kena, yang kedua misalnya tapi resikonya lebih ringan, gejalanya lebih ringan. Yang ketiga akan menciptakan kekebalan komunitas. Jadi melindungi dirinya dan anak-anak di sekitarnya. Tentunya kekebalan komunitas tersebut akan tercapai jika targetnya adalah di atas 90% orang-orang di sekitar situ sudah tervaksinasi. Anggaplah misalnya
dalam 10 orang nih anak-anak di kompleks tersebut atau di kelas tersebut semuanya 10 itu 8-9 udah vaksin, sisa 1 yang belum. Ya, yang 1 ini bisa dilindungi oleh teman-teman yang lain. Kenapa? Karena teman-temannya yang lain ketika ada wabah misalnya, teman-temannya lain udah kebal, jadi nggak terlalu menularkan gitu. Jadi memutuskan rantai penularan dan melindungi. Tapi kalau cakupan vaksinasinya kurang, misalnya cuma 50%, ya nggak bisa tercover semua. Akhirnya jadinya outbreak lah. Jadinya mau wabah terus. Iya. Penting banget ya berarti ya Lis imunisasi ini. Terus saya mau nanya nih ke Ibu Novi, kalau untuk Ibu Novi dari sisi BPOM, pentingnya imunisasi ini tuh apa sih? Dari sisi BPOM ya, BPOM kan instansi pemerintah ya, jadi sudah pasti mendukung penuh program imunisasi nasional dengan cara pengawasan ketat terhadap keamanan dan kualitas dari vaksin yang beredar di masyarakat. Jadi kan BPOM ini juga mereka BPOM sendiri biasanya melakukan kerjasama dengan pihak terkait ya untuk mengawal dari mulai dari produksi, kemudian distribusi, kemudian penggunaannya oleh masyarakat di fasilitas kesehatan itu BPOM terlibat. Jadi pre dan post BPOM itu berperan di situ. Oh, udah pasti aman berarti ya Bu. Harapannya masyarakat atau ibu-ibu ini yang terutama punya anak-anak usia berumur 8 tahun itu, mereka tidak lagi khawatir karena BPOM sudah ikut mengcover, ikut mengawal imunisasi dan vaksin ini aman dan juga asli. Seperti itu. Jadi ibu-ibu biar nggak khawatir ya Bu kalau Iya. ngasih imunisasi ke anak ini udah aman, udah punya izin edar dari BPOM-nya. Kalau mungkin suatu vaksin tersebut akan diberikan ke masyarakat tanpa ada izin edar BPOM. Ya, betul. Itu terkait dengan keamanan vaksin. Ya, Iya. akan mungkin ketika dok aman nggak vaksinnya? Kalau nggak aman, Nggak mungkin. mungkin. Nggak mungkin beredar gitu ya Dok. Meskipun begitu tetap ada surveillance yang berjalan untuk mengawasi keamanan vaksin. Jadi ada namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu surveillance-nya kita semua nih, ya bahkan dari masyarakat pun bisa. Ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan yang diduga akibat vaksinasi, yang harus dilaporkan, ya sehingga itu jadi bahan masukan. Oh ada laporan ini nih, ya efek samping itu ya betul terkait reaksi simpang ataupun efek samping dari vaksinasi. Nah itu tetap jalan website-nya dan dipantau pula oleh BPOM. Karena itu kan jadi masukan ke kita semua kan, penyelenggara semua ya. Oh berarti kalau misal ada kejadian itu tinggal lapor aja ya Dok, bisa lapor ya? Ya, Bisa lapor Lis. lapornya kemana Dok? Ke tenaga kesehatan bisa ya? ya lapornya itu mulai dari bisa lapornya itu dari misalnya ke Vaskes tempat. Oh, iya. Vaskes. Oh, ke tempat yang didapat Iya, ya. dan itu kan laporannya berbincang. Betul. Nah ini kan kita udah berbicara ya tentang awal kehidupan anak. Nah selain untuk perlindungan melalui vaksinasi sama nutrisi yang seimbang tadi, yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya ada yang nggak tahu penting lagi nih. Apaan Lis emangnya? Itu mau kita harus bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak di tengah kondisi ekonomi yang sedang susah ini ya. Iya kayaknya Anak sekarang ekonomi. semuanya serba mahal ya Lis. Iya, sebenarnya ini saya mau tanya nih sama dokter, apakah ada kiat-kiat khususnya Dok? Apakah nutrisi terus mahal atau bagaimana? Oh enggak, nutrisi itu enggak harus mahal ya. Mahal itu kan relatif Iya. ya. Gitu. Maksudnya gini, ketika kita membuat berbicara tentang nutrisi, berarti kita bicara tentang zat gizi. Nah, zat gizi itu kan ada makronutrien, ada mikronutrien. Nah, kalau kita bicara makronutrien, berarti kita bicara yang karbohidrat, protein, lemak, ya. Jadi kalau mikronutrien kita bicara vitamin mineral, ya, vitamin. Nah, sebenarnya
komposisi makanan bayi sama makanan dewasa itu hampir sama. Cuma yang beda, misalnya ini kita satu kali makan kita orang dewasa itu butuh karbohidrat, protein, lemak, sayur dan buah misalnya ya butuh serat. Tapi kalau untuk anak terutama yang baru mulai kreasi, paling dibutuhkan adalah karbohidrat, protein dan lemak. Ya untuk serat sih enggak lah, dia belum butuh ya, justru dia butuh protein dan lemak nih untuk pertumbuhan jaringan-jaringannya yang memang lagi bertumbuh, jaringan saraf, jaringan otak, tulang, ya semua butuh nutrisi. Nah, jadi kita nggak bisa cuma bilang, ya udah deh, kamu protein aja, nggak usah lemak, justru dia butuh lemak juga, cuma mungkin dalam bentuk yang lain ya. Nah, kemudian setiap makan pun enggak butuhnya itu hampir sama seperti kita, cuma yang membedakan konsistensinya, memang makanannya masih halus banget ya, teksturnya ya, teksturnya yang halus untuk usia 6 bulanan, nanti 9 bulan baru mulai besar ya. Bahan-bahannya apa? Pakai bahan-bahan yang ada di rumah, nah, nggak harus mahal kok ya, nasi ada kan hampir semua. Oh bisa ya dok, berarti ya makanan buat apa namanya nggak harus yang buat bayi ini lebih eksklusif atau lebih premium gitu, nggak harus ya, sama kayak orang tuanya nggak apa-apa ya? Jangan berpikir bahwa kalau eksklusif itu tentu mahal, enggak ya. Mungkin orang nggak menyadari, misalnya kita di sini kaya dengan ikannya, dari ikan laut. jadi istilahnya gini, kita memakai kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di daerah kita yang kita bisa pakai. Stunting tadi kuncinya apa? Protein hewani ya, bukan protein nabati, tapi kuncinya adalah protein hewani. Apa yang bisa dipakai? Harus ikan salmon lagi. Ada yang begitu dok. Ikan salmon mahal, kenapa? Nggak ada di sini kan, jauh kan. Ini. Tapi yang di sini yang banyak apa? Ikan kembung. Ya, banyak di sini ikan lele. Ya, ikan kembung, ikan lele kandungan proteinnya tinggi banget, ya. Jadi ikan kembung lebih tinggi daripada salmon. Ya, cuma kan kadang-kadang wah harus ikan salmon, benar nggak harus, ya. Terus kadang-kadang lagi masa sih makan telur, masa cuma telur doang? Jangan salah, telur itu komposisinya lengkap banget. Ya. Jadi kalau mau mengatasi stuntingnya, bukan nasinya yang dibanyakin, Telur ya. telurnya coba nasi telur ya. Jadi eksklusif di sini bukan soal harga ya, tapi zat gizinya. Tradisinya ya. Harganya ya dok, nggak ada. Bukan harus belinya di sini, harus di mana? Organik nih. Ada di supermarket mewah itu nggak ada ya. Aduh, mau pakai butter ya, tapi butternya yang non-salt ya. Itu kan, kalau ada butter itu kan mahal kan. Nah, kalau pakai beberapa yang lain, minyak kelapa, minyak goreng biasa itu bisa, ya. Minyak goreng biasa, sekarang jangan minyak jelantah ya. Itu terlalu mahal. Minyak baru, ya. Gak harus minyak zaitun, Minyak kelapa sawit itu doang bisa ya? ini kalau saya bilang bisa, mau pakai yang VCO bisa, yang kelapa bisa cara tradisional itu ya, minyaknya kan VCO ya. Terus mau pakai santan juga bisa, dapat lemaknya juga. Jadi nggak harus eksklusif, maksudnya nggak harus. Sebenarnya kita mungkin nggak menyadari kalau itu udah eksklusif. Iya. Bisa aja ya. Iya, kita harganya murah dong. Jadi kalau kebanyakan orang Indonesia menganggapnya kalau murah itu kan nggak premium ya, mungkin biasa aja standar. Dia sudah termindset di masyarakat Indonesia itu kalau eksklusif berarti harganya mahal. Iya. Padahal enggak seperti itu. Iya, jadinya memakai bahan-bahan pangan yang memang disesuaikan dengan keadaan pangan itu. Iya. Nah, yang banyak di daerah kita makan itu lebih mahal. Setuju sekali dok. Jadi sehat itu tidak harus makan. Iya. Pola sehat itu sebenarnya kalau kita tergantung dari kitanya juga. Jadi harus kitanya juga harus punya pengetahuan bahwa orang mau sehat itu sebenarnya tidak selalu mengeluarkan uang, benar. Bahkan untuk sehat anak-anak berolahraga itu juga sebagian dari orang Indonesia dari itu olahraga. Iya. Olahraga itu orang Butuh effort doang sih.
Iya, tapi Iya, kalau nggak ini tidak benar ya. Ya, sebenarnya lebih mahalnya. Betul. wah, bermanfaat sekali ya ini tipsnya dari Mbak Novi sama Bu Dokter. Nah, kan kita udah bahas nih tentang apa namanya gizi seimbang Gizi ya, seimbang. gizi seimbang yang murah dan efisien. Nah, kemudian saya berpikir nih di masyarakat Indonesia ini kan sangat heterogen ya, di belahan Indonesia yang lain masih ditemukan bahwa ada nih orang tua yang takut membawa anaknya ke dokter dengan alasan biaya, padahal beresiko banget ya kan. Iya dok, banyak kan kalau di Indonesia banyak orang tua yang bermindset seperti itu, ke dokter mahal. Kita tak kasih aja obat warung, itu kan kebanyakan kan pada seperti itu ya. Apalagi di daerah yang pelosok-pelosok itu kan pasti masih termindset itu di dalam pikirannya, kasih aja obat warung atau Obat yang yang biasa aja dulu iya. ya. Padahal itu sangat berbahaya sekali ya dok. Nah, mungkin ada apa dari penjelasan dokter Yeni tentang jika anak sakit lalu kemudian orang tuanya memberikan obat tanpa resep dokter, itu resikonya apa sih dok? Kira-kira? Ada salah satu mungkin ya tagline-nya untuk anak jangan coba-coba. Iya. Iklan obat kalau nggak salah ya. Ya, betul lah. Maksudnya gini, anak itu bukan miniatur orang dewasa. Yang pertama kita harus sadari bahwa seorang anak itu bukan orang dewasa cuma dalam bentuk yang minim ya. Karena kan kalau pokoknya orang dewasa segini, berarti anak nanti segini aja nih minumnya, dosisnya itu kan pakai kira-kira ya, tidak sesederhana itu ya. Karena jadi jangan kita menganggap bahwa anak tuh ya udah dia kan anak paling seperempatnya kan udah cukup ya, sepergininya aja, Setengahnya aja. Kalau nggak gitu tabletnya di ini ya dok, di apa dipatahin. tanpa melakukan pemeriksaan apa ya. Jadi dokter sendiri lah buat anaknya ceritanya nih ya, ngobatin sendiri. Nah sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir sebenarnya sih pemerintah udah jamin juga ya bahwa semua orang tuh bisa berobat di Vaskes, ya nggak harus langsung ke rumah sakit. Nah masing-masing kecamatan bahkan sudah ada puskesmasnya ya. Nah setiap puskesmas itu udah ada dokternya juga ya di masing-masing puskesmas. Jadi sebenarnya untuk akses ke Vaskes itu ya setidaknya tercapai lah, ada akses untuk ke Vaskes tersebut ya. Kalau misalnya kita membuat anak kita jadi bahan percobaan sendiri, namanya coba-coba, kadang berhasil, kadang enggak ya. Kalau berhasil alhamdulillah Kalau ya dok. berhasil alhamdulillah, tapi kalau enggak Nggak bisa diadu. ya. Jadi harus orang tua mengenali mungkin ya tanda bahaya nih ya. Kapan anak saya harus segera dibawa, nggak mungkin tidak lah, nanti sendiri minum aja permen-permenan. Kasih aja paracetamol itu nggak bisa ya. Udah warning, kapan nih harus saya bawa? Jadi ada tanda-tanda dan bawa oleh kadang-kadang kan memang ada bawa. Nggak usah lagi simpan-simpan, saya anaknya sesak. Kalau sesak, simpan aja deh. Nanti tambah baik juga dia banding kanan enggak ya. Ketika anak sesak, ketika anak dehidrasi, kekurangan cairan, atau ada kejang, demam tinggi serta dengan kejang, nah itu harus dibawa. Jangan coba-coba untuk memberikan dulu bayi dulu dilibat aja dulu tanda bahaya gitu ya. Jadi kita orang mengenali tanda-tanda bahaya ya. Kapan orang tua harus nasi bagus. Berarti kalau kondisi yang seperti yang dokter jelaskan tadi sudah harus langsung bawa ke rumah sakit ya. Saya kalau anak punya kalau main seperti biasa sih kalau dia punya main makan sampai kita sadar lemas tidur jangan berpikir kan oh apa dia udah baik kan dia mau jalan tidur ternyata tidur karena lemas dehidrasi ya itu jadi harus dikenali tanda-tanda bahaya. Harus tahu tanda-tanda bahaya dan harus mengenali tanda-tanda gejala yang memang harus dapat perawatan. Tapi kalau kayak anak itu biasanya
aktif, lari-lari, terus tiba-tiba jadi demam itu juga salah satu tanda ya. Diamnya bisa demamnya. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, cuma bengong aja, nggak tahu kenapa nih. Tapi maksudnya dia kan dia nggak sakit, udah nggak minum, ya karena kan punya anak nggak mau makan. Anak demam kan ya salah satu upaya mengurangi gejala demamnya hidrat cairannya harus banyak kan. Ternyata ternyata nggak mau minum, ya nanti semakin lemas gitu. Oh, itu betul sekali. Jadi memang saya juga sebagai peneliti yang suka yang menguji juga obat-obat di laboratorium obat dan satu kendali, kita menganalisakan dengan obat. Jadi memang obat-obat yang sudah dibuat dengan komposisi tertentu itu memang sudah dirasakan untuk pasien dengan kondisi tertentu. Jadi kita nggak bisa juga kasih sembarang obat untuk segala macam penyakit gitu. Jadi kayak misalnya ada obat andalan untuk paracetamol misalnya untuk segala macam penyakit itu juga nggak bisa. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan minum mengkonsumsi obat. Jadi kalau kita bukannya sehat dan kita buat mau menjadi penyakit ikutan tuh yang kita dapatkan jadi di 2 kali sembuh enggak. Giliran dokter di mana? Double lagi jadi Betul. Dokter sekarang tadi statementnya dokter kalau misal di anak itu udah demam harus dibawa ke vaskes ya, itu demam dalam kurun waktu berapa lama dok? Maksudnya 1 hari langsung dibawa ke vaskes atau harus menunggu dulu berapa hari? Jadi kalau dia si anak tersebut demamnya udah 2 hari, ya udah ada perbaikan demam, dengan ada gejala yang muncul lemas, anaknya tidak mau minum, ya maunya tidur terus, atau kalau yang bayi yang gede itu mungkin rewel ya, nangis, tapi nangisnya itu nangis cengeng, nangis kesakitan, ya itu harus dibawa, Harus segera ya. Atau nggak harus nunggu hari, tapi demam, tapi habis itu dia ada jam misalnya, ya harus dibawa, diyakinkan dulu bahwa pembuatan nggak apa-apa, ya nggak ada yang fatal, ya. Orang tuanya sendiri yang memastikan dulu ya. Kan nggak selalu harus dirawat inap. Iya. Bisa aja cuma wawancara, ya. Tapi jangan cuma oh yaudah aku udah kasihnya apa ya yang sekarang jadi demam tapi kasihnya antibiotik. Jadi aduh, aku udah beli dok, udah kasih apa? Udah kasih antibiotik A misalnya. Kenapa dikasih? Bukan namanya baru nih. Ya dok, soalnya dulu pernah gitu juga kasih antibiotik ius. Ya mungkin pada saat itu dokternya memeriksa Karena ada indikasinya. ya. Gitu, jangan beranggapan kalau dia demam udah Kasih itu terus ya. antibiotik terus, ya. Karena kalau anak demam penyebabnya bukan 1-2 alasan ya dok, bisa macam-macam gitu. Makanya bisa kena infeksi, bisa bukan kena infeksi. Ya. Jadi kalau misal orang tua itu kasih antibiotik A itu terus menerus kepada itu anak, apakah ada efek samping untuk si anaknya dok? Ada. Antibiotik itu kan harusnya dari resep ya, di KDK ya. Ini logonya kayak merah atau bayar merah, ya kan ada yang obat keras. Jadi artinya harus dengan resepan kan. Jadi ada indikasi dalam penggunaan antibiotik, bukan karena berdasarkan pengalaman dulu waktu berobat ke dokter dikasihnya ini, ya udah tiap demam kasih antibiotik A, antibiotik A, padahal mungkin kemarin bakteri kali itu cuma infeksi virus aja, nggak perlu antibiotiknya gitu. Karena pemberian antibiotik yang tidak rasional itu dampaknya nggak banyak, ya. Salah satunya ya jadinya resisten antibiotik. Jadi ya, giliran kita kasih antibiotik udah nggak mau lagi tuh. Dia kok RRR semua ya, resisten semua, nggak bisa lagi pakai antibiotik seperti itu. Oh, jadi nanti kalau misal salah kasih antibiotik kepada anak itu nanti jatuhnya resisten ya dok? Ya. Gitu. Kalau untuk kasus resisten bakteri itu di Indonesia, resisten antibiotik itu tuh di Indonesia kasusnya gimana dok? Apakah sedang, tinggi atau rendah? Tinggi ya? Iya. Kalau untuk kami kota Kendari ya mungkin pemeriksaan kultur itu kan masih belum masih terbatas ya.
Cuma kadang-kadang beberapa pasien yang kami periksakan kulturnya itu semuanya udah mulai resisten semua. Giliran yang masih yang sensitif itu tinggal golongan yang ini, waduh kurang juga nih, ya. Cuma kita nggak punya data pasti untuk di Sulawesi Tenggara. Tapi masih banyak kayak masih ibu-ibu yang ini anaknya sakit kasih aja antibiotik supaya sehat lagi banyak Ya. Jadi kita perlu edukasi ini lebih. Benar. edukasi kepada ibu-ibu. Selanjutnya dok, saya mau bertanya ini, langkah-langkah apa sih yang bisa diambil oleh ibu-ibu di rumah untuk mengatasi resistensi antimikroba? Tadi kan informasi dari dokter banyak kasus resisten antibiotik ya, jadi banyak yang resisten antibiotik A, B, C, D, E itu pada resisten semua. Itu langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh ibu-ibu di rumah supaya tidak terjadi hal seperti itu? Oke, jadi ibu-ibu harus cerdas, ya. Harus menyadari bahwa saya nggak boleh sembarangan nih ngasih obat, terutama antibiotik buat anak saya. Antibiotik itu pemberiannya melalui resepan dokter, ya. Jadi kalau bukan dokter yang resepin, artinya nggak indikasi untuk pemberian antibiotik. Jangan berarti ya? Jangan memberikan sendiri, ya. Coba-coba. Jangan memberikan sendiri tanpa instruksi dari dokter. Kemudian kalau diberikan antibiotik memakai resep, dipastikan diminum teratur, ya, dihabiskan untuk jangka waktu tertentunya, ya. Jangan juga udah mau baik satu hari udah minum antibiotik udah bagus nih, ya udah skip aja kan udah baik kan, ya. Jadi kalau diberikan antibiotik harus diselesaikan pemberian antibiotiknya, ya. Terus kalau memang di rumah anaknya sakit, jangan diobati sendiri, ya, kecuali emaknya dokter ya. Beda kasus ya, kasus spesial ya. Jangan diobati sendiri. Saya rasa semua ibu-ibu ini punya insting ya, sebagai orang tua tahu anak saya ini nggak baik-baik aja. Jadi kalau memang dirasa bahwa anak saya tuh nggak ada perbaikannya, sudah coba misalnya udah kasih minum panasnya atau ini tetap tidak ada perbaikan, ya udah ya bawa ke rumah sakit atau ke vaskes atau ke dokter gitu. Ya, jangan men-treat sendiri. Ya. Jangan inisiatif juga, banyak gerakan tambahan juga jangan. Iya. Saya tambahkan juga ya dok ya. Jadi memang tidak semua penyakit itu butuh antibiotik. Jadi kadang masyarakat kebanyakan ini salah paham kalau sakit harus antibiotik gitu ya dok ya. Padahal tidak semua penyakit itu butuh antibiotik. Jadi sekalipun ketika kita mendapat resep dari dokter yang di dalamnya juga ada antibiotiknya, kita juga harus pastikan nih ke apoteker yang memberikan bahwa dosisnya apakah sudah sesuai, kemudian cara minumnya bagaimana, begitu ya. Terus harus sudah berapa hari harus habis gitu ya dok ya. Jadi supaya tepat dosis, tepat obat juga, jadi penyakitnya juga bisa sembuh dengan tuntas gitu. Jadi nggak sama-sama. Juga jangan lupa sebagai konsumen yang cerdas kata dokter tadi, bahwa kita harus cek juga. Kalau di BPOM itu istilahnya ceklik ya, ceklik itu cek kemasannya, kemudian cek juga labelnya dok, label, kemudian izin edar, dan juga jangan lupa tanggal kadaluarsanya juga harus dicek. Jadi kita juga harus bisa lebih selektif lagi ya dok ya. Jadi kita orang tua juga harus cerdas, jangan hanya bergantung dengan apa yang kita dapat, tapi juga kita harus punya inisiatif untuk mencari tahu apakah memang obat ini sudah sesuai atau tidak. Kan namanya kesalahan itu bisa saja terjadi ya dok ya. Jadi perlu ada konfirmasi ulang supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak terjadi salah minum obat juga. Jadi ibu-ibunya juga harus paham ya, mbak Ya, itu. jadi semua masyarakat lah, Iya. ya dokternya, kemudian tenaga kesehatannya, orang tuanya juga harus saling paham. Saling ngecek ya satu sama lain. Sama-sama. Mbak, kalau dari sisi BPOM sendiri nih, bagaimana BPOM memastikan bahwa keamanan obat untuk anak-anak ini dari sisi BPOM pengawasan?
Kalau dari sisi BPOM ya, BPOM kan memang punya tugas ya. Jadi kita punya prosedur tertentu ya. Jadi sebelum obat itu beredar itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, sebelum obat-obat ini beredar atau pre-market itu, jadi memang ada uji klinis, ya dok ya, uji klinis dari beberapa tahapan pengujian yang harus dilalui, termasuk ada juga keterlibatan populasi anak-anak jika memang obat ini diperuntukkan untuk anak-anak ya dok ya. Jadi jangan ragu bahwa BPOM juga setelah post market pun, jadi setelah beredar pun obat-obat tersebut disampling kembali untuk memastikan apakah sesuai dengan klaim Ketentuan ya. atau sesuai dengan etiket yang ada di obat tersebut, kemasannya ya dok ya. Jadi pastikan juga kalau menerima obat itu kemasannya tidak rusak, kemudian juga labelnya terlihat jelas, nomor registrasi dan juga kadaluarsanya itu tertulis ya dok ya, tercetak. Jadi untuk mengantisipasi bahwa memang obat yang didapat ini adalah obat yang aman, asli, berkualitas dan juga dia tidak palsu. Oh berarti tips juga nih kalau menyimpan obat, kan biasanya ibu-ibu menyimpan obat ya di rumah ya, itu tanggal kadaluarsanya harus kelihatan ya. Jangan sampai itu yang terbuang. Ini expired kapan? Expirednya kapan nih? Nggak kelihatan lagi. Iya, tapi nggak kelihatan. Karena kan di stripnya itu kan ada nomor tanggal expired, terus nomor batch dan lain-lain. Itu kan obat terdaftar mungkin biasanya kan ada ibu-ibu yang udah habis mbak, yang di bagian itu bagian tertulisnya itu udah ada, habis digunting, dibuang, aduh expired kapan? Gak tahu juga, bisa jadiin contoh ya ini Riz untuk ibu-ibu di rumah, terus juga untuk teman-teman pendengar Sobat BPOM juga. Jadi itu selain ibu itu ada peran lain juga ya Bu, maksudnya mungkin dari sosok ayahnya juga mengedukasi ke anaknya gitu. Kalau saya pribadi ini ya, saya pribadi, dan kebetulan saya juga karena apoteker ya, jadi memang ada pemahaman tentang obat-obatan. Jadi saya juga ini kadang mengedukasi anak-anak saya sendiri gitu untuk kalau beli produk pangan gitu, makanan olahan itu ya harus bisa pintar-pintar milih, harus bisa, kalau bisa yang ada logo BPOM-nya, jadi kan bisa memastikan bahwa makanan itu aman gitu ya, ya dok ya. Jadi kadang anak-anak ini kan mereka hanya tertarik dengan warna, kemasannya lucu, Rasanya. Nah, sebagai bentuk pengawasan kita dari rumah nih ya dok ya, jadi pengawasan kita sejak dini nih. Jadi kita ajarkan nih, kalau misalnya tidak ada logo BPOM-nya di kemasan produk itu jangan dibeli. Bisa jadi itu ada bahan-bahan berbahaya, entah itu pengawet, Pewarna berbahaya, kemudian pemanis buatan, itu kan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak ya dok ya, pasti ya. Gitu. Jadi harus dipastiin lagi ya Iya. Bu, untuk makanannya itu Edukasi ya aman dari bahan kimia berbahaya, kimia cemaran fisik, cemaran biologis juga, kimia. Bisa jadi contoh banget ini untuk ibu-ibu di rumah ya. Iya, ibu-ibu teladan. Terus saya mau nanya lagi dok, selain memastikan untuk keamanan obat dan makanan, terus kalau kata dokter itu mengenai pemberian obat ke anak itu seperti apa ya dok? Apakah ada hal-hal yang perlu diingat oleh orang tua ketika memberikan obat kepada anak? Mungkin dalam pertama aturannya ya, misalnya obat tersebut diberikannya berapa kali sehari, orang tua harus tahu nih ya, berdasarkan etiket di obat tersebut kan ada dosisnya berapa nih, berapa sendok makan nih atau berapa mili ya. Dan jadi orang tua harus ketika menerima obat untuk anaknya dibaca baik-baik labelnya ya, Harus paham dulu berarti ibunya. ya. Jadi di label itu jelas gitu, aturan pemberiannya berapa kali sehari, berapa banyak volumenya, kalau kemasannya sediaannya sirup volumenya berapa banyak ya.
berapa sendok Takar. ya, sendok takar obat yang harus diberikan tiap berapa jam. Terus kalau memang lebih ini, apakah boleh sebelum makan atau nanti minumnya setelah makan atau mungkin puasa dulu ya baru minum obatnya, karena ada beberapa obat yang harus diminum dalam kondisi perut kosong misalnya, atau memang ada obat yang memang harus diminum setelah makan ya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk pemberian obatnya ya. Jadi nggak serta-merta udah 3 kali sehari, hari ini jam 10, jam 12, jam 2 ya udah 3 benar sih 3 kali, tapi kan salah jamnya ya. Salah jamnya ya. Nah, jadi tiap berapa jam pemberian obatnya, dosisnya, terus selalu ngecek nih obatnya sebelum diberikan ya, apakah ada perubahan rasa, perubahan warna, bau, Organoleptis iya gitu. Penting juga, apalagi kalau misalnya obatnya pernah disimpan kan, mungkin ada beberapa kan yang udah hilang lagi atau udah terpapar sinar matahari langsungnya, itu kan juga kalau sudah sih kok baunya nggak seperti ini ya. Iya, ada bau-bau yang aneh-aneh lucu-lucu gitu ya. Sekalipun obat baru, tapi ketika dia teroksidasi kan pasti akan berubah kayak Berubah. jadi kita jangan ini kayaknya obat baru beli kemarin deh, nggak apa-apa diminum lagi, itu nggak segampang itu juga, nggak boleh. Iya. Terus juga kalau sediaan sirup pakainya itu sendok takar ya dong, enggak? Iya, Pasti sendok pakai apa? takar. Sendok sayur. Sendok makan kan udah berapa? Udah sendok makan. Sendok makan coba deh kayak ada yang curangannya dalam, Ada yang datar, ada yang kecil. Ya. Banyak sekali yang kita dapatkan pada podcast episode ini ya, Lis. Iya, banyak banget. Iya banget. Mungkin ini pada segmen terakhir nih ada pesan-pesan buat ibu di luar sana mengenai tips untuk memberikan obat ke anak, mungkin dari Bu Yeni, pesan-pesan terakhir. Di podcast episode ini. Oh iya. Oke, terima kasih buat ini Bang Bona ya. Bang Bona Podcast. Bang Bona Podcast ya. Sebelumnya terima kasih ya udah diundang ke sini. Bang Bona Podcast sama teman-teman di Bukong ya. Untuk segmen kali ini untuk anak-anak kita itu tumbuh dan berkembangnya itu nggak akan terulang lagi ya, sekali dalam seumur hidup. Jadi kita harus memaksimalkan ya potensi yang kita punya untuk agar si anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Apa yang harus diperhatikan? Tentu dukungan nutrisi ya, regenerasi nutrisi. Yang kedua, dukungan stimulasinya agar dia bisa mencapai perkembangan yang optimal. Terus dengan tumbuh kembang yang baik ya, termasuk memenuhi kewajiban hak si anak, salah satunya mendapatkan imunisasi. Itu adalah anak ya, untuk mendapatkan imunisasi ya. Iya, itu adalah haknya loh untuk mendapatkan imunisasi ya, kewajiban orang tua tuh ya, sehingga kita bisa secara kita tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak gampang sakit-sakitan ya. Daya tahan tubuhnya meningkat sehingga kita bisa mewujudkan kalau memang kita punya generasi emas nanti di 2045. Iya. Generasi emas 2045 itu ditentukannya dari sekarang, bukan di 2040-nya. Oh, udah putri 2045 tuh anak-anak Iya, zaman sekarang sekarang ini gitu. mungkin gen apa ya nanti? Omega ya? Oke, alpha gitu. Ini kan alpha, mungkin 2045 gen apa lagi tuh? Beta ya. Gitu. Nah, itu ditentukan kalau seperti apa yang bisa memasak nanti di 2045 ditentukannya dari sekarang. Jadi kita jadi orang tua memang harus cerdas ya, nggak bisa cuma dulu juga aku begini ya. Kita memang menjadi ibu harus smart, harus kita Mengikuti perkembangan zaman ya, harus seorang ibu tuh harus cerdas. Ibaratnya kalau kita dalam Islam, ibu itu kan guru madrasahnya anak ya, madrasah pertama anak. Jadi seorang ibu memang harus cerdas. Dengan segala kemudahan teknologi yang bisa kita dapat sekarang, nah, semuanya bisa ibu tersebut tinggal dianya aja mau niatnya ya, harus kuat gitu. Jadi pertama saya itu tetap dukung nutrisi anak kita, stimulasi sesuai dengan usianya sehingga si anak tersebut bisa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Mbak Novi boleh kalau mau menambahkan? Kalau dari saya tuh benar kata dokter Yeni bahwa jadi ibu itu harus cerdas.
jangan kemakan promosi atau kalau ada diskon murah, Susu. makanan susu murah, jangan, karena terkadang memang sehat itu tidak harus mahal, tapi kadang yang terlalu murah juga kita perlu curigai, jangan sampai ternyata itu adalah ya Expired atau sudah sudah rusak. mendekati expired atau rusak. Terus juga sebagai dari bagian dari BPOM, tentunya saya juga memberikan edukasi bahwa BPOM ini punya BPOM mobile yang bisa digunakan buat masyarakat ataupun ibu-ibu khususnya untuk mengecek nih dok, apakah barang-barang atau obat-obat dan produk makanan tersebut terdaftar secara resmi oleh BPOM. Jadi masyarakat atau khususnya ibu-ibu ini bisa memverifikasi secara mandiri bahwa makanan ataupun produk obat atau olahan ini ternyata adalah produk yang terregistrasi oleh BPOM dan dipastikan kalau sudah terregistrasi sudah dipastikan aman. Insya Allah aman, kemudian bukan barang palsu, kemudian kualitas dan mutunya juga terjamin gitu dok. Terus juga untuk ingat selalu bahwa jika ada yang diragukan atau ingin ditanyakan itu bisa langsung lapor atau tadi kata dokter juga ada lapor ke fasilitas kesehatan terdekat, atau kalau di BPOM juga bisa datang ke BPOM ataupun lewat kanal-kanal yang sudah BPOM sediakan ya, lewat media sosial ataupun lewat Ke kantor juga kantor bisa. juga bisa gitu, jadi akan diterima dengan sama. Jadi untuk obat dan makanan percaya apa kata BPOM, jangan kata orang lain. Jadi terkait obat dan makanan kata BPOM itu adalah sudah yang paling dapat dipercaya. Begitu ya. Jangan kata dia, kata Iya. mereka, kata orang lain. Harus kata BPOM. Kalau ada Pastikan Pastikan kata BPOM. Oke, dan kaitannya dengan aturan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bergabung pada podcast pada episode kali ini. Semoga dapat mengedukasi sahabat bangunan BPOM di luar sana, terus juga teman-teman calon ibu juga. sangat teredukasi dengan Dr. Yeni dan Mbak Novi. Betul banget, bagi sahabat BPOM yang sudah menonton podcast ini, jangan lupa bagikan ke sosial media kamu ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel BPOM Kendari. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat hari ibu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Ya, selamat hari ibu untuk ibu saya dan ibu-ibu hebat di luar sana. Sampai jumpa lagi dengan episode Bangunan BPOM selanjutnya. Bangunan BPOM menjaga kesehatan, melindungi konsumen. Bersama Bangunan kita wujudkan obat dan makanan aman untuk semua. Dadah!